Kabar duka kembali menyelimuti Aremania. Jumat pagi sekitar pukul 6:46, salah satu korban tragedi Kanjuruhan, Revano Dwi Afriansyah, meninggal dunia. Sehingga total korban jiwa akibat tragedi Kanjuruhan menjadi 134 orang. Kedatangan jenazah Revano Dwi Afriansyah di rumah duka disambut isak tangis keluarga dan rekan korban. Usai disemayamkan dan disolatkan, jenazah kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Keluarga almarhum mengaku hanya bisa menangis saat anaknya menjadi korban. Keluarga berharap anaknya bisa selamat. Namun takdir berkata lain, siswa kelas 3 SMK ini akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada Jumat pagi setelah 18 hari dirawat di ICU Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Yang jelas, kondisi pasien di ICU itu mulai dari awal masuk hingga akhir seperti almarhum adik Revano ini memang tidak sadar, kalau boleh dikatakan koma. Itu. Total perawatan berapa hari? Bagaimana? Total perawatan berapa hari? Kalau sampai sekarang ya sekitar 21 hari. Jadi koma dalam waktu 21 hari. Di sisi lain, Polri telah memeriksa Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan Kamis malam. Rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta yang merekomendasikan agar PSSI mundur seolah diabaikan, sebab PSSI berdalih TGIPF hanya bisa memberikan rekomendasi. Ya itu kan sifatnya rekomendasi. Tahu artinya rekomendasi kan? Rekomendasi itu kan usulan, merekomkan. Ya, keputusannya pada aturan. Tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan terjadi pada 1 Oktober 2022 usai laga panas Arema Persebaya. Tim gabungan independen pencari fakta menyebut salah satu pemicu banyaknya korban adalah gas air mata yang ditembakkan petugas, sehingga ribuan supporter panik berdesakan di pintu keluar untuk menyelamatkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Rekonstruksi kasus tragedi Kanjuruhan janggal, tak ada penembakan gas air mata ke tribun. Kasus gagal ginjal akut misterius pada anak merebak, BPOM menarik 5 obat sirup. Polisi buru pria yang menusuk bocah SD saat pulang ngaji di Cimahi, Jawa Barat. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Syafaati Suryo Dan saya Abraham Silaban. Pemirsa, informasi pertama dari kebakaran Jalan Manuruki, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Belasan mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk menangani kebakaran. Api dengan cepat menghanguskan satu unit rumah warga yang terdiri dari 28 petak kamar kos di Jalan Manuruki, Kecamatan Tamalete, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Namun kencangnya hembusan angin dan material bangunan rumah yang terbuat dari kayu sempat menghambat proses pemadaman. Dugaan sementara kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik pada bagian atap rumah. Untuk penyebab sendiri ini sampai saat ini belum diketahui, dari laporan ini belum diketahui, tetapi ada indikasi katanya korslet. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemilik rumah beserta seluruh penghuni kos langsung menyelamatkan diri saat kebakaran. Sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan wanita terbungkus plastik yang jasadnya ditemukan di kolong tol Becakayu, Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat terekam kamera pengawas lift apartemen. Pelaku terlihat santai saat membawa jasad korbannya dengan troli.
Inilah rekaman kamera pengawas lift di sebuah apartemen di Jakarta Timur, tempat pelaku menghabisi korban. Video merekam saat pelaku akan membuang jasad korban yang sudah terbungkus dan dibawa dengan menggunakan troli. Tidak terlihat gelagat yang mencurigakan, bahkan pelaku santai dan tersenyum kepada orang yang ditemui di lift. Sebelumnya jasad seorang wanita ditemukan warga di kolong jembatan Tol Becakayu, Kalimalang, Bekasi dengan kondisi terbungkus plastik Senin 17 Oktober lalu. Dari hasil otopsi terdapat luka kekerasan pada bagian mulut dan leher yang disebabkan oleh benda tumpul hingga menyebabkan kematian. Berdasarkan identifikasi petugas, jenazah wanita tersebut bernama Ade Yunia Rizabani, berusia 36 tahun. Mendapat kabar duka tersebut, pihak keluarga datang ke rumah sakit Polri. Kakak korban tak kuasa menahan tangis mengetahui adiknya tewas dengan kondisi mengenaskan. Dapat kabar awalnya gimana, Bang? Saya dapat dari telepon dari kakak saya. Dapat telepon dari kakak? Iya, dari kakak saya jam 3 subuh. Nah, kalau adik saya udah nggak ada. Untuk almarhumah sendiri tinggal sendiri apa? Sendiri, kos dia. Ngekos? Ya. Di daerah mana, Bang? Jakarta Barat misalnya. Oh, Jakarta Barat. Saat ini pelaku sudah ditangkap dan masih diperiksa tim penyidik Polda Metro Jaya untuk mengetahui motif pelaku menghabisi korban. Dari Jakarta, Rio Manik, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Anak perempuan 12 tahun ditusuk orang tak dikenal usai pulang mengaji di kota Cimahi, Jawa Barat. Korban yang masih duduk di bangku kelas 6 SD ini sempat ditolong warga ke rumah sakit terdekat. Namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan. Suasana duka masih menyelimuti keluarga Syakila. Anak yang tewas ditusuk orang tidak dikenal di Jalan Mukodar, kota Cimahi, Jawa Barat. Hingga kini keluarga masih belum mengetahui alasan pelaku membunuh Syakila. Keluarga menuntut agar kepolisian segera meringkus para pembunuh Syakila yang sejauh ini dikenal baik dengan menjerat pelaku sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Pengen tahu itu apa? Motifnya ini apa? Sebab saya kan nggak tahu apa-apa kan. Saya kan tinggalnya di sana kan di Indonesia. Ya pengen secepatnya tertangkap lah gitu. Tertangkap itu. Ya, pengen tahu ada apa ini. Gitu. Nggak tahu kan saya. Sebelumnya dari rekaman CCTV seorang pria mengikuti korban saat korban pulang mengaji. Tiba-tiba pria ini menusuk Syakila. Korban pun sempat berjalan meminta pertolongan warga. Namun sayang, korban yang masih duduk di bangku kelas 6 SD ini meninggal dunia di rumah sakit karena kehabisan darah. Anak sih yang baru pulang ngaji. Itu ditusuknya bagaimana, Bapak? Yang Bapak Punggung. Punggung. Dilihat dia megang ininya, pegang darah punggung gitu. Dan sambil jalan itu bawa kerudung gitu, kerudung ini dia megang ini. Korban dimakamkan di pemakaman keluarga di Cianjur. Hingga kini polisi masih memburu pelaku. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Polri angkat suara terkait tidak adanya adegan polisi tembakan ataupun menembakkan gas air mata ke tribun penonton saat rekonstruksi tragedi Kanjuruhan. Padahal dari temuan tim gabungan independen pencari fakta, polisi secara terukur menembakkan gas air mata ke tribun yang menyebabkan kepanikan penonton. Puluh reka adegan telah diperagakan dalam rekonstruksi tragedi Kanjuruhan. Namun, dalam rekonstruksi yang digelar di lapangan bola Mapolda Jawa Timur Rabu 19 Oktober 2022 ini, tidak ada adegan gas air mata yang ditembakkan polisi ke tribun penonton. Dalam reka adegan, gas air mata hanya diarahkan ke sentel ban atau lintasan lari sisi selatan Stadion Kanjuruhan. Hal ini berbeda dengan temuan tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan yang menyatakan polisi menembakkan gas air mata secara terukur ke arah tribun penonton.
Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan soal kejanggalan dalam rekonstruksi. Menurut Dedi, rekonstruksi dilakukan berdasarkan keterangan pada tersangka dan saksi. Ini memang penyidik fokus kepada 3 tersangka, yaitu tersangka atas nama WS, atas nama BS, dan atas nama H. Terkait pasal persangkaan 359 dan atau 360 KUHP. Ini yang menjadi fokus. Kemudian untuk rekonstruksi ini juga penyidik dalam hal ini menghadirkan 54 orang sebagai saksi maupun sebagai peran pengganti. Selain rekonstruksi, Polri juga telah memeriksa Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Pria yang akrab disapa Iwan Bule ini diperiksa selama kurang lebih 5 jam dan dicecar 45 pertanyaan seputar identitas diri dan keorganisasian PSSI hingga PT Liga Indonesia Baru. Sementara terkait rencana ekshumasi, Polri menyebut masih berkoordinasi dengan pihak terkait, salah satunya dengan keluarga korban untuk meminta persetujuan. Tim Liputan iNews melaporkan.